Oke, hari ini kita akan membuat rangkaian palang pintu kereta api semi otomatis. Baik, langsung saja ke aplikasinya. Masih menggunakan ini. Oke, langsung saja. Pertama kita klik yang bagian ini guys. Setelah itu kita pilih yang ini. Setelah itu kita letakkan di sini. Nah, setelah itu kita klik file. Di bagian file ini kita pilih word O 0, bitnya 0, klik OK, pilih add. Setelah itu kita beri NO, ini NO, itu NO ya, kita letakkan di sini. Oke, kita klik file, pilih input I 0 0, oke, kita add. Setelah itu kita beri NO lagi, paralel. Kita klik yang ini, kita sapukan dari sini melewati NO 00, lepas, baru kita beri NO lagi, klik yang ini, kita letakkan di bawahnya, klik file, pilih input, terus 0, terus 0 1, oke, kita add. Oke, kita beri nama dulu, kita klik yang bagian ini guys. Oke, kita klik. Setelah itu kita pilih input, kita klik yang 0 ini, perhatikan yang ini, kemudian kita klik tag, kita beri nama sensor, kita save, setelah itu kita pilih 0 lagi, di bawahnya 1 yang ini, kemudian kita tag, kita pilih turun, oke, kita save, nah klik X. Setelah itu di bagian output kita klik O, klik 0, kemudian klik tag, motor turun, motor 1 ya, klik OK, save, klik X. Oke, yang kedua kita beri limit switch, kita klik yang NC yang ini, kita letakkan di sini, kita klik file, kemudian pilih input, wordnya 0, bitnya 0, bitnya itu tadi 1 udah dipakai, kita pilih 2, klik OK, kita add. Setelah itu kita pilih NC lagi, tambahkan NC, klik file, pilih input, filenya itu kita pilih output 00, bitnya di 1, oke, add. Oke, setelah itu
kita buat rang yang kedua. Kita klik yang ini, taruh di bawahnya, klik file, ini output O, kemudian buatnya 0, terus bitnya 1, klik OK, pilih add. Oke. Setelah itu kita beri NO, kita letakkan di sini. Nah, kita beri klik file, terus pilih input 0 1 2 3 berarti sekarang. Klik OK, klik add. Setelah itu kita beri nama. Kita beri nama dulu ya. Input 2 itu 22, yang kedua itu limit switch. LS. Input 3 tombol naik, T naik, tombol naik, kita save. Kemudian output motor 2. Kalau motornya kita pakai 1 sebenarnya, cuman motor naik ini M naik gitu. Save. Kalau yang ini kita rubah namanya, output yang ini M turun, motor turun. Oke, setelah itu kita beri normally close dari M turun, kita letakkan di sini. Oke, kita add. Oke, berikutnya seperti ini. Ketika kereta api menyentuh sensor, maka motor akan turun atau bekerja. Dan jika sensor tidak bekerja, tombol akan kita gunakan sebagai alternatif. Atau jika ada siren kereta api mau masuk, sensor belum bekerja, maka kita akan menekan tombol untuk menyalakan motor agar palang pintu turun, maka motor bergerak turun. Ketika motor ini bergerak turun, maka motor untuk bergerak terbalik itu akan tidak bisa karena sudah terkunci bagian ini. Oke, setelah motor turun, ini kan menggerakkan palang pintu. Ketika menyentuh limit switch atau LS, maka motor ini secara otomatis akan mati karena diputus oleh si limit switch. Limit switch yang akan mematikan sumber. Oke. Sensor pun masih on karena masih ada kereta yang lewat, sensor masih on, cuman di limit switch sudah kebuka, maka si motor akan berhenti. Nah, ketika kereta sudah lewat, maka tugasnya si operator untuk menaikkan palang pintu dengan cara menekan tombol naik, maka motor yang awalnya tadi bergerak turun akan menjadi bergerak naik. Oke,
ketika bergerak naik, motor tidak akan kembali turun karena sudah terkunci oleh normally close dari M turun, dari koin M turun ini. Begitu. Kita coba, kita klik play. Oke. Mula-mula kereta menyentuh sensor, des, kan menyentuh sensor. M langsung turun, motor turun bergerak, palang pintu otomatis bergerak turun pelan-pelan sampai menyentuh limit switch. Kita klik limit, cedas. M turun mati, motor turun langsung mati. Seperti itu. Nah, kereta api sudah mulai lewat, jadi sensor sudah tidak mendeteksi, sensor mati. Limit switch masih on. Ini limit switch masih on, masih close, masih terbuka. Nah, sementara palang pintu harus dinaikkan, maka si operator harus menekan tombol naik, cedas. Nah, tombol naik akan menyala, maka setelah itu limit switch off, terus ke atas sampai menyentuh limit switch, baru otomatis mati si motor. Kita tambahkan limit switch di atas ini. Oke, kita tambahkan limit switch, klik yang ini, kita pasang limit switch di sini, yes. Tak, sensor, limit switch. Oke, kita add. Jadi ketika motor itu naik, yang ini naik sampai menyentuh limit switch, maka motor itu akan mati dan tidak bergerak, atau palang pintu posisi off. Oke, bagaimana jika sensor tidak bekerja? Coba kita pakai tombol sensor, kita on kan ya, nggak mau nyala, motor nggak mau bergerak atau terputus. Kita pakai tombol turun, operator pakai tombol turun yang ini, cedas. Nah, motor turun akan nyala. Sama ketika menyentuh tombol naik, menyentuh limit switch maksud saya, langsung mati, seperti itu. Nah, pada saat motor ini turun, motor ini hanya bisa tidak bisa diputar balik secara langsung. Coba kita tekan tombol naik, nah itu kan tidak bisa. Bagaimana jika ada mobil yang maksa masuk terus palang pintu masih ada di atasnya? Oke, itu pertanyaan di next video. Ini untuk rangkaian yang paling sederhana. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, dan komen.